Saya pernah berpikir bahwa kebencian adalah benteng terkuat yang tak bisa ditembus, sampai hari itu tiba ketika musuh bebuyutan saya, Bima, memotret saya dalam balutan gaun wanita di pesta kampus. Gambar itu bukan sekadar aib, tapi senjata yang membuat hidup saya jungkir balik, memaksa saya menyerah pada permintaannya yang gila, menjadi pacarnya. Siapa sangka, di balik ancaman itu, tersembunyi rahasia yang mengubah segalanya, membuat hati saya terbelah antara dendam dan cinta yang tak terduga. Hari itu, di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang selalu ramai, saya, Arya, mahasiswa semester akhir di Universitas Indonesia, merasa dunia runtuh. Saya bukan tipe orang yang suka bermain-main dengan identitas, tapi malam pesta kostum di kampus membuat saya kalah taruhan dengan teman-teman. Ayo Arya, pakai gaun ini. Kamu pasti cantik, goda mereka, dan saya, dengan ego yang terlalu tinggi, menurut saja. Tapi Bima, cowok sombong dari akultas sebelah yang selalu bersaing dengan saya di setiap kompetisi, ternyata ada di sana. Dia memotret saya diam-diam, dan pagi berikutnya, pesan darinya datang seperti petir, bagus otonya, Arya. Mau aku sebarkan ke seluruh kampus. Hati saya berdegup kencang bukan karena malu, tapi karena marah yang membara. Mengapa dia? Mengapa harus Bima yang selalu mengejek saya sebagai si lemah di lapangan basket? Saya bertemu dengannya di kai dekat kampus, matanya penuh kemenangan. Apa maumu? Tanya saya dengan suara gemetar. Jadi pacarku, jawabnya enteng seolah itu hal biasa. Saya tertawa pahit di dalam hati. Pacar. Kami bahkan bukan teman. Tapi gambar itu. Oh, gambar itu bisa menghancurkan reputasi saya di mata keluarga konserati di kampung halaman Surabaya. Ayah saya, seorang guru yang tegas, pasti akan kecewa berat. Kenapa aku, desak saya. Bima hanya tersenyum misterius, karena aku suka tantangan. Saat itu, saya merasa terjebak dalam perangkap yang tak terlihat. Setiap hari berikutnya, pikiran saya dipenuhi konflik batin, apakah saya harus melawan, atau menyerah demi menyelamatkan diri. Saya mulai berpura-pura, berjalan bersamanya di koridor kampus, tangan bergandengan palsu. Tapi di dalam, saya bertanya-tanya, apa motif sebenarnya di balik mata dinginnya itu? Apakah ini hanya permainan, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Malam-malam saya tak bisa tidur, membayangkan bagaimana hidup saya berubah karena satu kesalahan bodoh. Arya, kamu kuat, kata saya pada diri sendiri di cermin, tapi suara itu terdengar lemah. Bima mulai mengajak saya ke tempat-tempat di Jakarta, seperti Monas atau Kota Tua, seolah kami pasangan sungguhan. Saya benci itu, tapi anehnya, ada getar kecil di hati saat dia tertawa lepas. Jangan berpikir macam-macam, ingatkan saya pada diri. Ini hanya sandiwara. Tapi semakin lama, semakin sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang pura-pura. Teman-teman mulai bergosip, Arya dan Bima. Serius? Saya hanya bisa tersenyum kecut. Di dalam badai emosi bergolak, marah pada Bima, malu pada diri sendiri, dan ketakutan akan masa depan. Apakah ini awal dari kehancuran, atau justru pintu menuju sesuatu yang tak terduga? Saya tak tahu, tapi satu hal pasti, hati saya mulai retak. Seminggu berlalu, dan sandiwara ini semakin menyiksa. Bima tak pernah lepas dari sisi saya, seolah dia pemilik sah. Di kelas, dia duduk di belakang, mata tajamnya selalu mengawasi. Kenapa kamu lakukan ini? Tanya saya suatu malam di pinggir Danau Ui, angin malam Jakarta menyapu wajah kami. Karena aku bosan dengan permusuhan kita, jawabnya datar, tapi ada nada aneh di suaranya. Bosan? Saya ingat bagaimana kami bertengkar dulu, di turnamen debat, di mana dia selalu menang dengan argumen liciknya. Kamu hanya ingin menguasai aku, balas saya dengan amarah yang tertahan. Dia tertawa pelan, mungkin. Tapi di balik tawa itu, saya melihat kerapuhan. Malam itu, untuk pertama kalinya, dia cerita tentang keluarganya di Bali, ayah yang meninggalkannya kecil, ibu yang berjuang sendirian.
Aku belajar bertahan dengan cara apapun, katanya. Hati saya terguncang. Apakah ini trik? Atau dia benar-benar membuka diri? Saya mulai ragu pada kebencian saya. Setiap pertemuan, konflik batin semakin dalam. Saya ingin lari, tapi gambar itu seperti belenggu. Arya, kamu mulai suka dia, goda teman saya, Rian. Saya menyangkal keras, tapi di dalam benih itu tumbuh. Kami pergi ke pantai Ancol, ombak Samudra Hindia menyapa, dan Bima memegang tangan saya sungguhan. Ini bukan pura-pura, bisiknya. Saya tarik tangan, jangan bohongi aku. Tapi mata saya berkaca-kaca. Mengapa hati ini berpihak padanya? Di rumah, saya termenung lama, memandang oto keluarga. Apa yang sedang kulakukan, gumam saya. Esoknya, kejutan datang, Bima mengajak saya ke pesta ulang tahun temannya di Kemang. Di sana, saya melihat dia berbicara mesra dengan seorang cowok lain, tangan mereka saling sentuh. Cemburu. Tidak, ini marah. Kamu main-main denganku, konfrontasi saya di mobil pulang. Itu masa lalu, jawabnya tenang. Tapi saya tak percaya. Malam itu, air mata saya jatuh, bukan karena sakit hati, tapi karena kebingungan. Apakah cinta ini nyata, atau hanya ilusi dari ancaman? Saya mulai merencanakan balas dendam, mencari kelemahan Bima. Tapi semakin dalam saya gali, semakin saya temukan sisi lembutnya. Dia sukarelawan di panti asuhan, membantu anak-anak yatim. Kenapa kamu sembunyikan ini? Tanya saya suatu hari. Karena aku tak ingin kelihatan lemah, jawabnya. Hati saya luluh sedikit, tapi konflik tetap ada. Setiap hari, emosi semakin bergolak, seperti badai di musim hujan Jakarta. Saya tak bisa lagi pura-pura acuh. Konflik memuncak ketika saya menemukan rahasia Bima. Saat dia tidur di apartemennya setelah malam panjang bicara, saya curi ponselnya. Di galeri, ada oto-oto lama, Bima dengan cowok lain, pelukan mesra di pantai Bali. Siapa ini? Tanya saya pagi harinya, suara saya bergetar. Bima terkejut, wajahnya pucat. Masa lalu, Arya. Dia meninggalkanku karena aku tak cukup kaya. Saya tertawa sinis, jadi aku pengganti. Dia pegang bahu saya, tidak. Kamu berbeda. Tapi keraguan itu seperti racun, meracuni pikiran saya. Saya mulai menjauh, tapi dia kejar. Jangan pergi, pintanya di telepon malam-malam. Di dalam saya bertarung, antara percaya atau lari. Suatu hari, di pasar malam Blok M, kami bertengkar hebat. Kamu pakai oto itu untuk manipulasi, jerit saya. Awalnya ya, tapi sekarang aku sungguh-sungguh, balasnya. Orang-orang melirik, tapi saya tak peduli. Air mata saya jatuh, aku benci kamu, Bima. Tapi di hati, kata itu bohong. Malam itu, saya pulang ke kosan, pikiran kacau. Mengapa aku jatuh cinta pada musuh, gumam saya berulang. Esoknya, kejutan lain, teman Bima, yang saya lihat di pesta, datang ke saya. Bima bohong. Dia masih hubungi mantannya. Hati saya hancur. Pengkhianatan. Saya konfrontasi Bima di kai aurit kami. Benarkah? Tanya saya dengan suara pecah. Dia diam, lalu mengaku, aku coba lupakan, tapi sulit. Saya bangun dan pergi, meninggalkannya sendirian. Di jalan, hujan deras Jakarta membasahi tubuh saya, tapi air mata lebih deras. Kenapa harus begini? Jerit hati saya. Saya putuskan hapus segalanya, blokir nomornya. Tapi malam-malam berikutnya, mimpi tentangnya datang, membuat saya tersiksa. Arya, kamu bodoh, kata saya pada diri. Tapi cinta itu tetap ada, bercampur dendam. Konflik batin semakin dalam, seperti lubang hitam yang menelan. Saya mulai fokus kuliah, tapi bayangannya tak hilang. Suatu hari, saya dengar Bima sakit, dirawat di rumah sakit. Hati saya gelisah. Haruskah saya pergi? Atau biarkan saja? Keputusan itu menyiksa, membuat emosi saya meledak-ledak.
Pengkhianatan itu seperti pisau yang menusuk dalam. Saya tak bisa tidur, memutar ulang setiap momen dengan Bima. Dia bohongi aku dari awal, gumam saya di kamar gelap. Tapi bagian hati lain berbisik, dia juga manusia, punya luka. Konflik ini membuat saya gila. Saya putuskan temui mantan Bima yang ternyata tinggal di Bandung. Naik kereta, pikiran saya penuh badai. Kenapa aku lakukan ini, tanya saya pada diri. Di sana, cowok itu, namanya Dio, cerita semuanya, Bima putus karena aku, bukan sebaliknya. Aku yang selingkuh. Sok. Jadi Bima bohong untuk lindungi harga dirinya. Pulang ke Jakarta, hati saya campur aduk, marah karena dibohongi, tapi juga kasihan. Saya temui Bima di rumah sakit, dia lemah karena demam tinggi. Kenapa kamu datang, tanyanya lemah. Karena aku peduli, jawab saya, air mata jatuh. Kami bicara panjang, dia mengaku segalanya. Oto itu awalnya balas dendam karena saya pernah hina dia di depan umum, tapi lama-lama jadi cinta sungguhan. Makan aku, Arya, pintanya. Saya diam, hati terbelah. Aku butuh waktu, kata saya. Keluar dari sana, emosi saya meledak, antara ampun dan dendam. Malam itu, saya menangis sendirian di atap kosan, angin malam menyapu air mata. Cinta ini terlalu sakit, jerit hati. Tapi besoknya, Bima kirim pesan, aku hapus Oto itu. Bebaslah. Hati saya tersentuh. Kami bertemu lagi di Taman Menteng, duduk di bangku, bicara dari hati ke hati. Aku takut kehilanganmu, katanya. Saya pegang tangannya, aku juga. Tapi tiba-tiba, twist, teman saya, Rian, mengaku bahwa dia yang sebarkan rumor tentang mantan Bima, karena cemburu pada hubungan kami. Pengkhianatan dari sahabat. Kenapa, Rian, tanya saya dengan suara pecah. Karena aku suka kamu duluan, jawabnya. Hati saya hancur lagi. Konflik bertambah, sekarang bukan hanya Bima, tapi juga persahabatan. Saya marah besar, putus hubungan dengan Rian. Di dalam, emosi semakin berat, seperti beban yang tak tertahankan. Hidup ini penuh tipu daya, gumam saya. Tapi Bima ada di sisi, mendukung. Cinta kami mulai tumbuh lagi, tapi dengan luka yang dalam. Luka pengkhianatan dari Rian membuat saya ragu pada semua orang. Siapa lagi yang bohong, tanya saya pada diri setiap malam. Bima berusaha keras, datang setiap hari dengan bunga atau makanan aurit dari warung Padang. Aku tak akan bohong lagi, janjinya. Tapi hati saya masih berdarah. Suatu hari, di tengah hujan lebat Jakarta, kami bertengkar lagi. Kamu masih ragu padaku, jeritnya. Karena kamu mulai dengan ancaman, balas saya. Kami diam berjam-jam, hanya suara hujan yang bicara. Akhirnya, dia peluk saya, Ma, Arya. Aku salah. Air mata kami bercampur. Saat itu, saya rasakan kedalaman cintanya. Tapi konflik batin tak berhenti, apakah saya bisa percaya lagi? Saya cerita pada ibu di telepon, tanpa detail, hanya bilang ada seseorang spesial. Ikuti hatimu, nak, katanya. Tapi hati ini rusak. Malam-malam berikutnya, mimpi buruk datang, Bima pergi dengan orang lain. Saya bangun berkeringat, hati berdegup. Ini terlalu berat, gumam saya. Bima ajak saya ke Bali, ke rumah keluarganya. Di sana, di pantai Kuta, ombak menyapa, dia cerita masa kecilnya yang penuh kesedihan. Aku tak ingin ulangi kesalahan ayahku, katanya. Hati saya luluh total. Kami jalan di pasir, tangan bergandengan, dan untuk pertama kalinya, saya katakan, aku cinta kamu, Bima. Tapi kembali ke Jakarta, masalah baru, keluarga saya tahu tentang kami dari gosip kampus. Ayah marah besar, ini tak benar, teleponnya. Saya menangis, tapi ini hatiku, ya. Konflik keluarga menambah beban. Saya hampir putus asa, ingin akhiri semuanya. Kenapa cinta ini penuh derita, jerit hati. Bima datang, pegang saya kuat, kita lawan bersama.
Emosi saya meledak, air mata tak berhenti. Ini puncak antara keluarga dan cinta. Saya putuskan bicara langsung dengan ayah, naik bus ke Surabaya. Di sana, perdebatan sengit, kamu anakku, tapi ini salah, katanya. Saya jelaskan dengan air mata, cinta tak salah, yah. Akhirnya, dia diam, tapi hati saya hancur melihat wajahnya. Pulang, emosi semakin berat, seperti tsunami yang menghantam. Puncak emosi datang ketika ayah datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Kita bicara, katanya tegas di depan kosan. Bima ada di sana, tegang. Siapa dia, tanya ayah. Pacarku, jawab saya dengan suara gemetar. Ayah marah, ini tak bisa. Tapi Bima bicara, saya cinta anak bapak, Pak. Saya janji jaga dia. Ayah diam, lalu cerita masa mudanya, pernah punya teman seperti kami, tapi masyarakat tekan. Aku tak ingin kamu menderita, katanya dengan air mata. Saat itu, hati saya pecah, antara kasih ayah dan cinta Bima. Kami bertiga bicara panjang malam itu, di warung sate pinggir jalan. Ayah akhirnya peluk saya, aku terima, asal kamu bahagia. Air mata bahagia jatuh. Tapi twist terakhir, Rian datang minta maaf, aku salah, Arya. Saya ampuni dia, karena pengampunan adalah kunci. Kembali dengan Bima, kami janji tak ada rahasia lagi. Di Monas, di bawah cahaya matahari terbenam, kami berpelukan, ini awal baru, bisiknya. Hati saya penuh, dari kebencian ke cinta, dari pengkhianatan ke pengampunan. Hidup di Indonesia, dengan segala norma dan tantangannya, tapi cinta kami menang. Saya belajar bahwa hati manusia rumit, penuh luka, tapi juga penuh harapan. Kini, setiap hari, saya bangun dengan senyum, tahu bahwa cerita kami adalah bukti, cinta tak kenal batas, asal ada keberanian dan pengertian. Akhirnya, dunia terasa lebih cerah, dan hati saya utuh kembali.